Perkenalkan, saya Minati Sriwidianingsih, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Segan. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sanata Dharma tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Sudah siap buat belajar ya berarti? Seperti biasa, sebelum kita awali pertemuan kita hari ini, berdoa dulu. Salah satu pimpin doa, siapa aja boleh? Silahkan. Berdoa teman-teman sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya doa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu presensi dulu ya kehadirannya. Sepertinya hari ini cukup banyak yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran karena memang sedang ada lomba. Mungkin langsung aja yang hari ini nggak datang. Yang pertama yang OSIS. Yang OSIS itu ada Sania, terus Helfrian, terus Gabriel, betul. Oke, nggak apa-apa. Karena memang kebetulan hari ini cukup banyak agenda ya. Harapannya walaupun hari ini banyak teman-temannya yang nggak ikut, tapi tetap semangat untuk belajar. Masih semangat ya? Ingat, belajar itu penting. Kenapa? Belajar itu nanti menjadi salah satu langkah yang harus kita lakukan kalau kita mau berhasil. Oke, biar tetap semangat untuk belajarnya. Hari ini Ibu punya game dulu. Kita ice breaking sebentar dengan game tebak kata. Kayaknya udah nggak asing ya dengan tebak kata. Ini agak panjang yang kedua ya. Batang, pohon, rambutan, robok. Oke, pinter semua. Panjang tapi bisa ya. Ini kita tebak gambar dari gambar jadi kata. Sekarang terakhir. Ini apa ya? Cakar ayam. Oke, ada yang jawab cakar ayam. Ada lagi? Bunglon. Oke, boleh. Kadal. Dinosaurus. Kita lihat siapa yang benar ya. Loh, lah. Hewan apa ini? Gajah. Gajah ada ekornya bunglon. Jadi ini hal-hal yang unik ya. Jadi kita tidak boleh menutup kemungkinan dengan ide-ide baru yang unik. Siapa tahu itu adalah suatu gebrakan ya. Ilmu pengetahuan baru. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Yaitu kita akan belajar tentang teks anekdot. Tapi bagian yang menulis. Ibu mau tanya dulu, kira-kira masih ada yang ingat nggak tentang materi sebelumnya? Oke, silahkan Mbak Pristi ya, boleh berdiri biar kelihatan. Kemarin kita belajar apa Mbak Pristi? Iya, kebahasaan teks anekdot, pinter. Kira-kira apa aja kebahasaannya? Kalimat lengkap, Ha-ha? kalimat retoris, konjungsi temporal, kata kerja asing, kalimat perintah, dan kalimat seru. Iya, pintar, tepuk tangan buat Mbak Pristi ya. Benar, kemarin kita udah belajar tentang kebahasaan teks anekdot. Boleh duduk Mbak Pristi. Sekarang selanjutnya, kira-kira kemarin kita belajar apa? Oke, Mbak Elvina, kemarin kita belajar apa? Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot, benar, apa aja kemarin? Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan juga buat Mbak Elvina ya. Pintar-pintar. Yang lain juga masih ingat kan? Insya Allah. Kalau yang lain ingat, berarti nanti untuk pembelajaran hari ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena pembelajaran yang minggu kemarin akan kita gunakan juga pada pembelajaran di hari ini. Untuk apa? Untuk menulis teks anekdot pasti kita butuh struktur dan juga kebahasaannya. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran kita itu apa? Tujuan pembelajarnya ada dua. Yang pertama, diharapkan nanti peserta didik dapat menulis teks anekdot dari sebuah gambar karikatur yang diamati secara sistematis dengan struktur teks anekdot yang benar.
Yang kedua, nanti peserta didik dapat menyajikan pernyataan sindiran dalam bentuk humor, dalam bentuk teks anekdot. Seperti yang kita ketahui, teks anekdot kemarin isinya apa? Humor dan sindiran. Berarti nanti ketika kita menyusun teks anekdot ya harus mengandung dua hal itu ya. Nah, nanti fungsinya apa sih? Kenapa kita harus belajar tentang menulis teks anekdot? Yang pertama, nanti diharapkan kalian mampu menyampaikan pendapat berupa kritik terhadap suatu permasalahan. Dan yang kedua, mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang lucu dan menarik. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti apa saja yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model PJBL yang nantinya akan ada beberapa step yang harus kita lakukan dari tahapan persiapan, perencanaan, penyusunan jadwal, penyusunan proyek sampai dengan presentasi dan evaluasi. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Ibu mau minta kalian buat cermati dulu gambar ini. Ini ada siapa? Ini ada apa kira-kira di gambar ini? Pernah melihat gambar karikatur ya? Pernah. Banyak kita temui gambar karikatur yang lucu, benar nggak? Benar. Pernah nggak kalian mengartikan sebenarnya gambar karikatur itu punya makna tersembunyi atau tidak? Itu pernah mengartikan apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, di sini ada sebuah contoh karikatur nggak jauh-jauh dari kalian ya. Kenapa bilang nggak jauh-jauh? Karena di sini ada siswa SMA. Kira-kira kalau dari gambar ini ada sindirannya nggak? Ada. Nyindir siapa sih ini? Iya, benar. Nyindir siswa-siswa kalau yang ujian mengharapkan jatuhnya jawaban dari langit, jatuhnya jawaban dari teman ya. Nah, ini ada sindirannya. Nah, hari ini kan kita mau menyusun teks anekdot nih. Kira-kira kalau kita mau menyusun teks anekdot, kalau kita lihat dari gambar karikatur ini, unsur apa aja sih yang harus ada di sebuah teks anekdot? Ada yang tahu unsurnya? Ada apa aja? Oke, Mbak Melody mungkin mau coba jawab? Ada tokoh faktual, Tokoh faktual, harus mengandung lelucon, harus mengandung lelucon. dan berisi kritik. Iya, benar. Ada 3 itu ya. Harus ada tokoh faktualnya bersifat faktual dalam artian tokoh yang bersifat faktual itu nanti tokohnya bisa berkaitan dengan orang penting. Nggak harus pakai nama, bisa juga pakai jabatan aja. Misalnya Pak RT, Pak RW, kalau di sekolah ya kepala sekolah. Kalau di negara yang lebih luas nanti ada presiden, ada menteri dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi itu adalah unsurnya. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Untuk pertanyaan yang keempat. Ada nggak yang tahu bagaimana cara membuat sebuah teks anekdot? Ada nggak? Boleh yang ini jawab. Siapa yang mau jawab kira-kira? Tahu nggak kira-kira apa aja cara atau langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah teks anekdot? Oh, ya bisa. Apa aja? Mbak Melody mungkin sambil berdiri biar temennya juga bisa ngadep ke agak sana ya. Oke. Apa aja? Pertama ada penentuan topik, kedua penentuan tokoh dan fokus masalah, ketiga penentuan latar cerita, keempat penyusunan kerangka, kelima pengembangan kisah, dan 6 penyusunnya. Oke, benar, pintar banget ya. Betul sekali seperti yang ditepuk tangan buat teman-teman yang udah jawab ya. Kita masuk ke bagian perencanaan ya. Apa yang akan kita lakukan di bagian ini? Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti biar adil, Ibu akan bagi kelompoknya dengan menggunakan aplikasi aja ya. Biar nanti dia kita generate aja ya. Nah, di sini sudah ada untuk kelompok 1. Di sini ada Alvino, Pristi, Alvino, Melody, dan Mbak Elvina. Di tim yang kedua ada Ardianti, Sabrina, Vetika, dan Najwa Geisa. Tim 3 nanti ada Reza, Sevilla, Kayla, David,
Tim keempat ada Nuril, Dila, Reza Widi, dan juga Sofia. Yang tim kelima ada Anissa, Keisha, Laksmi, dan Gladys. Dan yang terakhir ada Safa, Elga, dan Evari Santi. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD. Jadi nanti di LKPD-nya sudah ada apa saja hal yang harus dilakukan. Ibu akan mencoba untuk menerangkan dulu bagaimana kita mengerjakan LKPD-nya. LKPD terdiri dari dua bagian. Ada bagian perencanaan dan yang kedua itu ada bagian penyusunan proyek. Nah, apa yang harus dikerjakan pertama? Yang pasti tulis dulu nama kelompoknya nanti siapa saja. Jadi harus ditulis dulu nama kelompoknya nanti siapa aja. Nanti yang kedua, nanti kita masuk ke bagian yang pertama itu bagian pemilihan karikatur. Jadi kebetulan di situ Ibu sudah sediakan 10 karikatur. Harapannya nanti milihnya beda-beda ya, biar nanti ketika presentasi kan bervariasi. Nanti untuk karikatur kita undi bagaimana? Oke, boleh ya kita undi. Nah, nanti Ibu terangkan dulu. Nah, yang kedua, nanti setelah memilih karikatur, apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kita lakukan itu adalah penyusunan perencanaan proyeknya. Bagaimana cara menyusun proyeknya? Pertama, kalian bagi tugas dulu. Kelompoknya dibagi tugasnya, siapa yang kebagian apa. Setelah itu, tuliskan kerangka. Nanti setelahnya baru kita masuk ke bagian penyusunan proyeknya. Di penyusunan proyek yang perlu kalian lakukan itu adalah mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot. Sampai di bagian ini cukup jelas? Jelas. Kita mulai untuk pengundian karikaturnya? Boleh. Oke, kita undi. Kelompok 1 mendapatkan karikatur nomor 4. Nah, sekarang silahkan didiskusikan bersama kelompoknya untuk masuk ke bagian perencanaan dari pembagian tugas sampai dengan penyusunan kerangka. Boleh nanti ketika mengerjakan ada yang bingung langsung tanya ya, jangan malu-malu. Nanti malu bertanya sesat di jalan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Kita akan masuk ke bagian kesepakatan tentang kapan kita akan selesai mengerjakan teks anekdotnya. Kenapa kita perlu ada kesepakatan di awal? Biar nanti bisa selesainya bersamaan, bisa langsung dipresentasikan. Kira-kira kalian bisa menyelesaikan teks anekdot yang tadi kerangkanya udah dibuat itu dalam waktu berapa lama? Sekitar 30 menit? 1 jam. Kelamaan. Ini aja, kita coba susun sekitar 35 menit ya. Nanti kalau belum selesai bisa kita pertimbangkan. Nah, ini kan kerangkanya udah ya. Kita masuk ke penyusunannya berarti. Nah, di sini kan. Nah, tadi dapat gambar nomor berapa? Yang kayaknya yang korupsi tadi ya, yang dipegang ini. Nah, sekarang kan tadi untuk struktur udah tahu ya, strukturnya apa aja, ada abstraksi dan kawan-kawan. Nah, kalian udah tahu ceritanya mau dibikin seperti apa, udah tahu ya? Kan udah ada kerangkanya. Sekarang yang bagian awal, disusun dulu abstraksinya. Abstraksi itu adalah bagian awal cerita ya, pusat pembukaan. Betul. Pada suatu hari, tokohnya siapa lagi ngapain boleh. Setelah itu nanti pengenalan masalahnya.
Misalnya pada suatu hari, misalnya saya dan kamu pergi kemana. Nah, itu kan abstraksi. Nanti di bagian abstraksi kan ada orientasi. Orientasi kan masuk pengenalan masalah nih. Misalnya nanti saya ketemu si A. Misalnya itu kan udah mau masuk ya permasalahan. Nah, nanti krisisnya itu permasalahan yang terjadi. Kayak gitu. Nah, habis krisis Puncak masalah itu. jadi masalahnya, jadi kayak misalnya kalau misalnya cerita kayak saya sama kamu ketemu A, saya numpahin bakso, misalnya kan itu ada masalah toh. Nah, habis krisis itu nanti ada yang reaksinya bagaimana, responnya bagaimana, responnya misalnya dia kok malah seneng nih ditumpahin bakso misalnya. Ada gambaran? Oke, bisa ya. Bagian ini ada kesulitan. Belum ada, masih aman ya. Kita akan masuk ke bagian mempresentasikan hasil dari penyusunan teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil lembar jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Fabiana Kalputri Ariantoro. Saya Sevilla Amelia Alvareza. Saya David Kisanto Diatmaja. Tema kali ini adalah perburuan liar. Abstraksi, suatu malam, Onya dan Utan yang hendak beristirahat dikejutkan dengan suara tembakan. Mereka adalah sekawanan manusia yang berusaha memburu sekelompok orang utan. Dor, ada suara apa itu? Ujar Otan. Sepertinya itu suara tembakan dari manusia yang berusaha memburu spesies kita, ujar Onya. Ayo kita harus segera pergi dari sini, ujar Otan. Utan bertanya, ada perlu apa kalian ke sini? Kami ingin mengungsi, ujar mereka. Loh, memangnya kenapa? Tadi kami mendengar suara tembakan dari sekelompok manusia yang berusaha memburu spesies kita. Rumah kami kini sudah lenyap dan spesies kami juga hampir punah karena ulah manusia yang melakukan perburuan liar. Sekelompok orang utan itu hanya merasa ketakutan dan hanya bisa pasrah. Teks di atas menyinggung isu perburuan liar. Perburuan liar yang semakin marak membuat spesies orang utan menjadi punah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dulu nggak untuk yang kelompok 3? Gak ada? Oke, gak ada. Boleh langsung kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alvino Tegar Saputra. Saya Melodiana Prestasia. Saya Maria Elvina Hiroshi Putri. Saya Persiwa Siswani. Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Oke, untuk peran kelompok, Alvino sebagai pencari sumber-sumber tambahan dan moderator. Elvina menyusun teks anekdot, Melodi menyusun teks anekdot, dan Pristi juga menyusun teks anekdot. Maling di sebuah jalanan, Bobo dan Bona melihat sebuah berita tentang korupsi yang terjadi lagi dengan pelaku yang sama. Bo, kamu tahu kan pencuri sandal di desa kemarin? Iya, Bon. Aku tahu. Itu kan viral. Iya, Bo. Maksudku kenapa Bapak itu tidak dibabak belur seperti pencuri sandal kemarin ya? Maklum, Bon. Harta, tahta, kuasa. Sontak pernyataan Bobo mengundang gelak tawa. Oke, dari teks yang kami buat, sindiran tersebut berarti mengapa koruptor atau pejabat diperlakukan spesial tidak seperti maling-maling lainnya, seperti maling sandal dan lain-lainnya. Kedua,
Koruptor melakukan korupsi berulang kali karena jabatannya tinggi, tahtanya tinggi, dan berkuasa atas segalanya dengan uang semata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini dulu nggak? Tanggapan dulu, boleh? Bagus, oke. Katanya Mbak Sofi bagus. Yang lain ada tanggapan lagi? Nggak ada. Mungkin nanti di akhir ya Ibu yang menanggapi semuanya. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Dari apa yang sudah kita lakukan akan lebih baik jika kita evaluasi sedikit ya berkaitan dengan pembelajaran penyusunan teks anekdot sampai tadi presentasi. Dari cerita bagus. Hanya saja nanti ada yang perlu dipertajam sedikit, yaitu di bagian humornya. Sindirannya udah masuk semua nih, bagus semua sindirannya. Hanya saja ada di beberapa yang harus dipertajam lagi, ditambah humornya ya. Jadi kadang belum terlalu mengena humornya, tapi sudah ada humornya. Bagus, pinter semua ya. Sama, ada beberapa lagi hal yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya ada yang presentasi, berarti yang di belakang harus memperhatikan. Begitu juga yang ada di depan, karena sedang presentasi, kita kan menyampaikan materi ke semua teman ya. Suaranya harus pelan atau harus keras? Harus keras, setidaknya sampai di teman yang pojokan paling belakang bisa terdengar. Jadi bisa tahu kalau misalnya mau memberi tanggapan, tahu nih apa yang harus ditanggapi. Tapi tadi sudah bagus ya, ada beberapa teman yang memberi tanggapan kurang keras dan sebagainya. Seperti itu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, presentasinya udah. Ibu mau pilih satu kelompok yang paling bagus ya untuk presentasi hari ini, boleh? Boleh. Kira-kira kelompok berapa? 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk presentasi terbaik hari ini ya. Oke, dapat hadiah nih. Buat nyiapin 1 hadiah untuk kelompok yang terbaik untuk ya nanti minta kelompok 1 siapa tahu dikasih ya. Nah, ini ya, sama-sama. Oke, pintar. Berarti Ibu nggak subjektif ya, karena kalian juga nunjuk kelompok 1 kan? Ya, oke, good. Penilaian bersama. Alangkah lebih baik kalau kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa aja? Oke, teks anekdot bagian apanya Mas Vino? Strukturnya, terus unsur pembangunnya, kebahasaannya, tokoh dalam teks anekdot dan juga langkah sindiran, betul. Jadi pinter semua ini menyimpulkannya ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh kalian tadi bersama, hari ini kita sudah kembali mereview. Kenapa Ibu bilang mereview? Kan tadi ketika menulis teks anekdot, kalian juga mereview lagi tentang materi, struktur teks anekdot, tentang kebahasaan, dan juga tambahannya yang baru Ibu kasih hari ini adalah langkah-langkah menyusun teks anekdot. Juga sekalian sama tadi juga presentasi. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari sampai awal sampai dengan di titik ini, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Yakin? Kalau yakin kita masuk ke evaluasinya ya. Kita pakai Google Form, bisa kan ya? Bisa, kita pakai Google Form aja ya. Untuk Google Formnya akan Ibu kirimkan ke Mas Nuril ya. Jangan lupa nanti disubmit ya. Oke, sampai di penghujung pembelajaran Ibu mau tanya dulu, menyenangkan nggak untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Harapnya semakin suka belajar bahasa Indonesia ya. Ya, insya Allah. Bahasa sendiri masa tidak bisa. Nah, untuk di akhir Ibu mau minta kalian untuk mengisi jurnal refleksi. Diisi sejujur-jujurnya. Untuk apa? Biar nanti kegiatan pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik. Jadi, sebagai
koreksi kita untuk di pertemuan pembelajaran selanjutnya. LKPD-nya sudah dikumpulkan semua? Adakah yang masih di meja untuk LKPD? Sudah terkumpul semua ya, LKPD sudah dikumpulkan ke Ibu. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Nah, untuk pertemuan kali ini harapannya nanti bisa membantu kalian ya. Kalian untuk lebih paham tentang pembelajaran menulis teks anekdot. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk ke teks biografi ya. Ya, jadi nanti untuk minggu depan atau mungkin semester depan ya, masuk semester depan kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap semoga kalian tetap semangat belajar walaupun besok libur. Harapannya tetap belajar ya, walaupun hanya 20 atau 30 menit untuk membaca materi. Nah, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Melody, boleh pimpin doa, Dok. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Doa Amin. Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam